pertama, ada beras. Beras yang digunakan adalah beras lokal. Yang kedua, ada wadah. Yang ketiga, ada ayakan. Dan yang keempat, ada timbangan digital. Untuk langkah pertama, menimbang beras seberat 100 gram. Kedua, mengayak beras. Setelah beras diayak, kemudian kelompokkan menjadi 6 bagian yang terdiri dari 1. Butir kuning, 2. Butir utuh, ketiga butir menir, 4. Butir mengapur, kelima butir patah, dan keenam benda asing. Pada bagian pertama ada butir kuning. Di sini butir kuning adalah bulir beras yang berwarna kuning, kecoklatan, atau coklat tua. Butir utuh adalah bulir beras yang berukuran di atas 0,8 cm. Butir menir adalah butir kecil-kecil dari beras yang berukuran tidak lebih atau kurang dari 0,2 cm beras utuh. Butir mengapur pada kulit beras berwarna keputihan seperti warna kapur dan teksturnya lunak. Tekstur lunak tersebut dikarenakan ada faktor fisiologis. Butir patah di sini adalah bulir beras patahan dari bulir utuh yang berukuran di atas 0,2 cm hingga 0,8 cm dari bagian butir utuh. Di sini dijumpai benda asing. Benda asing tersebut berbentuk seperti kerikil kecil yang berwarna kehitaman dan kecoklatan cenderung tua. Menemukan spesifikasi mutu pada beras, dilakukan sortir beras dengan pedoman tabel SNI 6128/2015 tentang sortir beras, yakni dalam tersebut ada bagian komponen mutu serta kelas mutu yang terdiri dari premium, medium 1, medium 2, dan medium 3, di mana dalam komponen mutu ada derajat sosok beras, butir kepala, butir menir, butir menguning, butir patah, dan lain-lainnya. Serta diketahui juga nilai maksimum dan nilai minimum dari hasil perhitungan masing-masing butirnya atau dari perhitungan derajat sosoknya. Dan dalam kelas mutu ada premium, medium 1, medium 2, dan medium 3. Telah diketahui batas minimal dan maksimal persentase mutunya, sehingga dapat ditentukan grade-nya yaitu medium 1, medium 2, medium 3, dan premium saat dilakukan perhitungan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan dalam perhitungan yang berikut ini.
hasil pengamatan pada sortir beras dikelompokkan dalam tabel berikut ini, yang terdiri dari kolom pertama ada nomor, kolom kedua ada tipe beras, kolom ketiga ada jumlah beras atau butirnya. Nah, untuk tipe berasnya sendiri, nomor 1 adalah beras menguning sebanyak 19 butir. Kedua, beras menir sebanyak 118 butir. Ketiga, beras mengapur sebanyak 48 butir. Yang keempat, beras patah sebanyak 20 butir. Dan kelima, benda asing sebanyak 2 butir. Maka didapatkan total butir keseluruhannya adalah 207. Kemudian, menghitung derajat sosok beras. Dari berat sampel 100 gram beras, dilakukan persortiran, akhirnya diperoleh hasil berat keseluruhan setelah disortir adalah 98,18 gram. Maka, dapat diketahui bahwa total berat keseluruhan sortiran beras adalah 1,82 gram. Sehingga derajat sosok beras diketahui 98,18%. Dan grade ini termasuk dalam medium 1 dengan minimal 95%. Hal ini diketahui mengapa masuk ke dalam medium 1 dapat kita lihat dalam tabel SNI sebelumnya, bahwa nilai derajat sosok beras minimal 95%, yang artinya 98,18%, yang artinya lebih dari 95%, berarti termasuk dalam standar nasional Indonesia beras, yakni masuk pada medium 1. Kemudian dilakukan perhitungan pada butir beras yang telah disortir menyesuaikan dengan pedoman tabel SNI 6128/2015 tentang beras, di mana dalam perhitungannya dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama ada butir utuh. Cara menghitungnya yaitu dengan rumus berat butir utuh dalam satuan gram dikali 100% dibagi dengan berat contoh. Berat contoh yang digunakan pada praktikum ini adalah sebesar 100 gram. Sehingga diperoleh perhitungannya beras butir utuhnya 80 gram dikali 100% dibagi dengan 100 gram, hasilnya 80%. Sehingga butir utuh termasuk dalam medium 1 dengan minimal 78% pada tabel SNI. Kemudian menghitung butir kuning, rumusnya sama dengan butir utuh, yakni berat butir kuning dikali 100% dibagi dengan berat contoh. Berat contohnya adalah 100 gram beras sampel. Sehingga diketahui berat butir kuning sebesar 1,22 gram dikali 100% dibagi dengan 100 gram, hasilnya 1,22%, di mana butir kuning juga termasuk dalam medium 1 dengan maksimal 2% dalam tabel SNI. Kemudian perhitungan butir mengapur dengan rumus berat butir mengapur dalam gram dikalikan 100% dibagi berat contoh 100 gram diperoleh 1,82 gram berat butir mengapur dikali 100% dibagi dengan 100 gram berat contoh, sehingga diperoleh hasil 1,82%, termasuk dalam medium 1 dengan nilai maksimal 2% dalam tabel SNI.
Kemudian perhitungan butir menir. Dengan rumus berat butir menir dikali 100% dibagi dengan berat contohnya 100 gram. Diperoleh 2 gram beras butir menir, berat butir menir 2 gram dikalikan 100% dibagi 100 gram berat contoh, dan diperoleh hasilnya sebesar 2% dan termasuk dalam medium 1. Maksimal 2% dalam tabel SNI. Lanjutan perhitungan yaitu perhitungan butir patah. Rumusnya sama seperti yang lainnya, yaitu berat butir patah atau dalam gram dikali 100% dibagi dengan berat contohnya sebesar 100 gram, sehingga 18 gram dikali 100% dibagi dengan 100 gram berat contoh, hasilnya diperoleh 18% dan termasuk dalam medium 1 yang nilai maksimalnya 20% dalam tabel SNI. Kemudian perhitungan benda asing. Dengan rumus berat benda asing dikali 100% dibagi dengan berat contoh sebesar 100 gram, yakni 0,01 gram berat benda asing dikali 100 gram, 100% dibagi dengan 100 gram berat contoh, dan diperoleh hasilnya 0,01% dan termasuk dalam medium 1 dengan nilai maksimal 0,02% dalam tabel SNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pembersihan, sortasi, dan grading pada kedelai. Untuk langkah kerja yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alatnya terdiri dari timbangan, wadah yang digunakan untuk pensortiran, dan bahan yang digunakan adalah kedelai. Langkah kedua yang harus kita lakukan, menimbang massa kedelai sebesar 200 gram. Setelah dilakukan penimbangan, selanjutnya melakukan penyortiran terhadap butir belah, butir rusak, butir warna lain, dan kotoran pada kedelai yang dilakukan secara manual. Butir belah pada kedelai ini umumnya butiran yang terbelah menjadi beberapa bagian. Butir rusak pada kedelai ini umumnya memiliki butiran yang berlubang ataupun keriput pada kedelai. Butir warna lain memiliki warna yang berbeda dari kedelai pada umumnya. Butir warna lain ini ada yang berwarna hitam dan coklat. Dan selanjutnya ada kotoran berupa ripilan jagung maupun potongan dari bambu yang seharusnya tidak perlu. Langkah selanjutnya, menimbang masing-masing butir yang telah disortasi. Berikut bobot dari masing-masing butir yang telah diperoleh. Pada butir belah, beratnya 7 gram. Butir rusak, beratnya 4 gram. Butir warna lain, beratnya 3 gram. Dan butir kotoran, beratnya 2 gram. Selanjutnya, menghitung persentase kedelai yang hilang. Dengan rumus, berat butir yang hilang dikali 100% dibagi dengan berat butir contoh. Yang pertama ada persentase pada butir belah. Rumusnya, berat butir belah dikali 100%
dibagi dengan berat butir contoh. Pada berat butir bela tadi diperoleh 7 gram, dikali 100% dibagi dengan berat butir contohnya 200 gram, maka diperoleh hasilnya 3,5%. Yang kedua, persentase pada butir rusak. Dengan rumus berat butir rusak dikali 100% dibagi dengan berat butir contoh. Dan berat butir rusak tadi beratnya 4 gram dikali 100% dibagi dengan 200, hasilnya 2%. Yang ketiga, ada persentase pada butir warna lain. Dengan rumus berat butir warna lain dikali 100% dibagi dengan berat butir contoh. Berat butir warna lain tadi beratnya 3 gram dikali 100% dibagi 200, hasilnya 1,5%. Yang keempat, persentase pada kotoran. Rumusnya, berat butir kotoran dikali 100% dibagi dengan berat butir contoh. Berat butir kotoran tadi hasilnya 2 gram dikali dengan 100 dibagi 200, maka hasilnya 1%. Dari hasil persentase, lalu mengklasifikasikan mutu dalam 4 tingkatan, yakni mutu 1, mutu 2, mutu 3, dan mutu 4 berdasarkan tabel persyaratan mutu biji kedelai menurut SNI 010224 tahun 1987. Yang pertama, prosen pada butir bela hasilnya 3,5%. Jika dibandingkan dengan tabel mutu SNI, maka masuk pada mutu 4. Yang kedua, prosen pada butir rusak hasilnya 2%. Jika dibandingkan dengan tabel mutu SNI, maka masuk pada mutu 2. Yang ketiga, prosen pada butir warna lain hasilnya 1,5%. Jika dibandingkan dengan tabel mutu SNI, maka masuk pada mutu 2. Yang keempat, prosen pada kotoran hasilnya 1%. Jika dibandingkan dengan tabel mutu SNI, maka masuk pada mutu 2. Kesimpulannya, dari percobaan pembersihan, sortasi, dan grading suatu bahan pertanian yaitu kedelai yang ada di pasaran belum tentu memenuhi standar SNI. Hal ini bisa saja diakibatkan oleh berbagai faktor, diantaranya kemampuan dan kondisi mesin, penanganan pasca panen, dan situasi dalam penyimpanan.